Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, dan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi dengan Anda pemirsa, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini topiknya yaitu pelatihan dai dan khotib nih pemirsa. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang adanya pelatihan dai dan khotib? Kemudian maksud dan tujuannya apa nih pemirsa? Bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan sejumlah narasumber, nanti akan saya kenalkan, dan saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini nih pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ada pernyataan dari Nadiem Makarim, angkat guru penggerak menjadi kepala sekolah. Kemudian sukses terapkan kurikulum merdeka, Kabupaten Cirebon raih 4 penghargaan, itu pemirsa. Kemudian tinggi aktivitas gempa darat. Ya, update gempa Cianjur, silakan Anda bisa membaca selengkapnya pemirsa di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. 107 jenazah belum dikenali, 39 masih proses pencarian, itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa, perekaman IKTP sejak usia 16 tahun, alokasikan 37 miliar, ancang-ancang pemilu 2024 di kota Cirebon, itu pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, kekuatan maaf, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Dari Kota Cirebon nih pemirsa, politisi PKB Partai Kebangkitan Bangsa walk out paripurna, lakukan interupsi Propemperda di tahun 2023 tetap lanjut, itu pemirsa. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Kritik balik Ketua DPRD, Ketua KONI tuding Lutfi no action talk only ya, dan PHP, itu pemirsa tudingan dari Ketua KONI Kota Cirebon yang kemarin dikritik oleh Ketua DPRD yaitu Kang Lutfi ya. Kemudian Cirebon Power serahkan ribuan asuransi nelayan. KPU ungkap ada 3 skema perubahan dapil. Nah, salurkan makanan bagi balita stunting, itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, ya, Lutfi hanya omong doang. Ada pernyataan dari Ketua KONI, tolong jangan cari panggung, beri kami solusi. Ya, kemudian legislator PKB walk out di paripurna, itu pemirsa. Kemudian KPU tetapkan 2 rancangan dapil untuk pemilu di tahun 2024. Tahapan penataan dapil dan alokasi kursi
Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon, Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan untuk Anda pula nih pemirsa, Anda tetap harus terus mengakses informasi-informasi aktual dan juga terkini, baik dari Ciayu Majakuning Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Di sebelah saya ini pemirsa ada GP Ansor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, ada Kang Dede Sentosa Esos ya. Selamat pagi Kang Dede. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dede? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Dede sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Dede Sentosa nih pemirsa ada dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cirebon, ada Kang Samsul Fuad SPD. Selamat pagi Kang Fuad. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Fuad? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Dede nih. Kang Dede. Ya. Ini kerjasama antara DMI dengan GP Ansor ya? Betul. Menggelar pelatihan dai dan khotib. Betul. Nah, ini latar belakang digelarnya pelatihan untuk dai dan khotib. Ini apa sih latar belakangnya gitu? Nanti ada dua versi ya Pak ya. Nanti ada versi DMI dan versi kita GP Ansor. Karena kebetulan kita itu kan dari gerakan pemuda, otomatis kita ranah kerjasamanya, kemudian ranah lapangan usaha kita yaitu di anak-anak muda, di teman-teman milenial yang kemudian sempat beberapa waktu kemarin kita melakukan survei kepada anak-anak muda terkhususnya di Karangsembung. Yang hasil surveinya ternyata beberapa anak muda atau mungkin bahkan di mayoritas anak muda di seluruh wilayah Indonesia barangkali gitu ya. Ternyata minat mereka terhadap dakwah, terutama di bidang dai, dan kemudian minat mereka terhadap khotib, itu dalam tanda kutip masih terlalu minim sekali. Sehingga ini melatar belakangi kita untuk melaksanakan gimana caranya pelatihan ini bisa menyentuh generasi-generasi muda, kader-kader muda, yang kemudian khotib itu tidak dianggap sebagai orang tua-tua banget ya khotib itu, enggak seperti itu. Tapi saatnya lah anak muda kita untuk tampil menjadi seorang khotib ataupun kita menjadi seorang dai yang milenial yang benar-benar bisa friendly pada generasi-generasi yang muda. Itu latar belakangnya. Itu latar belakangnya. Oke, dan saya ke Kang Fuad nih. Kang Fuad, Anda dari DMI ya? Iya. Iya, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cirebon. Nah, Ralat Kang, bukan Kabupaten Cirebon tapi DMI Kecamatan Karangsembung. Oh, DMI Kecamatan Karangsembung. Oke. Kang Fuad, ini latar belakang ya digelarnya pelatihan dai dan khotib ini apa? Menurut DMI Kecamatan Karangsembung nih apa nih? Kalau versi DMI itu regenerasi. Regenerasi ya, karena memang di beberapa masjid itu masih apa sih namanya, ada yang khutbahnya itu saja. Kemudian juga ada yang sudah usianya lanjut gitu ya. Jadi dari DMI ini kita mempersiapkan supaya ke depan ini ketika beliau-beliau yang sudah usia lanjut itu sudah, karena khutbah itu kan berdiri ya, agak lama gitu kan. Ketika beliau-beliau ini sudah, ya mungkin secara fisik sudah kurang kurang energik lagi ya. Jadi kita mempersiapkan generasi-generasi muda yang sebetulnya sih mereka itu sudah siap, cuma belum ada kesempatan saja gitu kan. Tinggal nanti kita bekerja sama dengan Ansor untuk ya membuat wadah inilah supaya regenerasi itu tidak dadakan dan juga sudah siap dan kita sudah tahu orang-orang yang memang layak dan juga kompeten gitu. Regenerasi tujuannya sih ya? Regenerasi, betul. Oke. Dan ini nanti akan digelar kapan nih, Kang Dede? Menurut jadwal itu yang sudah kita sepakati di musyawarah kepanitiaan antara DMI dengan Ansor di tanggal 18 Desember 2022, berarti bulan depan. Satu hari. Bertempat di mana gitu kan? Di Kecamatan Karangsembung, tepatnya di Masjid Nurul Huda Baitur Rahman, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangsembung. Dan hingga saat ini respon dari anak-anak muda untuk mengikuti latihan bagaimana Kang? Sudah banyak yang daftar juga? Alhamdulillah untuk saat ini sebenarnya informasi pendaftaran itu belum kita buka secara resmi ya. Oleh karenanya hari ini hari pertama kali kita untuk membuka secara resmi info pendaftaran daripada pelatihan dai dan khotib. Tapi
sebelum pelatihan ini diinformasikan ternyata sudah banyak pendaftarnya, Pak. Oh. Alhamdulillah. Ternyata minat anak muda luar biasa cukup banyak. Kita targetkan 100 peserta yang sudah daftar mencapai 30 sampai 40 peserta. Jadi ini targetnya padahal 100. Padahal targetnya 100, Pak. Alhamdulillah. Sudah ada yang daftar Sudah 30 ada yang 3 sampai 40 peserta. Ya, ini hampir 50% ya. Betul, hampir 50%. Oke, dan saya ke Kang Fuad lagi. Kang Fuad, ini kan dasar pemikiran dari digelarnya pelatihan dai dan khotib ini apa dasar pemikirannya gitu? Dasar pemikirannya sebetulnya dari program DMI ya, dari program DMI. Kemudian juga apa sih namanya? Seperti yang tadi saya katakan regenerasi gitu. Di Kecamatan Karangsembung terutama saya lihat ansornya lumayan aktif. Gitu kan. Ada seperti program apa namanya? Mingguan. Keliling ke masjid-masjid gitu kan. Nah dari situ kemudian datang ke masjid kita lalu sharing-sharing gimana program-programnya, barangkali ada yang bisa dikolaborasikan dengan DMI dan alhamdulillah menemukan titik temu gitu kan. Itu awal ya dasar ya, pemikirannya awalnya dari itu juga dari program Ansor yang wakiahan kalau nggak salah wakiahan waktu itu. Itu kan keliling tuh ke masjid, ke musola-musola. Dan dari situ ada obrolan-obrolan yang saya kira cocok nih kalau misalkan diterapkan di masjid karena dai dan khotib itu kan ranahnya masjid gitu. Oh gitu, oke. Kang Dede, nanti dalam pelatihan itu dai dan khotib ini akan dibekali apa gitu ya? Tapi tahan dulu nih, Kang Dede dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan dan juga pendapat Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Pelatihan dai dan khotib nih pemirsa, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Saya kembali ke Kang Dede Sentosa nih. Kang Dede, Anda dari GP Ansor Kecamatan Karangsembung ya, Betul. Kabupaten Cirebon. Nanti dalam pelatihan dai dan khotib ini akan dibekali apa gitu selama 1 hari ini? Kalau awal penyusunan daripada kepanitiaan ini kita konfirmasi ke DMI bahwa teman-teman muda kita itu di GP Ansor ada namanya Rijal Ansor dan kemudian ada kaderisasi. Namun ternyata dari anak-anak Irmas, teman-teman Irmas, kemudian komunitas anak muda dari KNPI, kemudian Karang Taruna dan lain sebagainya, mereka merasa kurang begitu pede, untuk tampil di depan. Maka kita sih menyampaikan ke DMI bahwa DMI bisa nggak nih memfasilitasi kita teman-teman Ansor untuk membekali bagaimana sih demonstrasi sebagai seorang dai. Jadi demonstrasinya aja dulu gitu tuh. Sebagai seorang dai atau sebagai orang khotib yang bisa memfasilitasi anak-anak muda yang kemudian kalau toh memang menjadi regenerasi selanjutnya, mudah-mudahan menjadi dai yang benar-benar bermental kuat gitu kan, seperti itu. Nanti akan dibekali. Selain yang tadi disampaikan, ada hal yang lain nggak? Bekal-bekal yang nanti akan disampaikan itu berdasarkan yang DMI berikan kepada kita itu ada fikih Jumat yang berkaitan dengan Jumatnya itu sendiri, kemudian ada retorika dakwah gitu, dan kemudian nanti ada yang disampaikan juga oleh DMI terkait materi-materi akan disampaikan kepada teman-teman muda kita. Gitu. Oke, tahan dulu Kang Dede Sentosa ya. Saya ke Kang Fuad. Kang Fuad, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dede. Ini materinya apa saja nih? Untuk di bekal nanti di pelatihan dai dan khotib itu. Silakan Kang Fuad. Sebetulnya materi untuk pembekalan dai dan khotib itu kan sangat banyak ya. Yang bisa membuat khotib sama dai itu ya bisa dikatakan sempurna lah gitu. Cuma kita ambil poin-poin pentingnya saja karena ini kan diklatnya cuma 1 hari gitu. Kita harus selesai dalam waktu yang singkat. Jadi hanya 3 materi yang kita 3 materi siapkan. Apa saja gitu Kang Fuad? Yang pertama itu retorika dakwah dan ruhiyah NU tentang bagaimana cara etika berdakwah, menyampaikan dakwah dengan bahasa yang santun tentunya, tidak memprovokasi, kemudian merangkul, tidak memukul gitu. Seperti itu. Kemudian ada yang keduanya fikih Jum'ah, seperti syarat rukunnya. Ini kan tentang khutbah berarti ya. Syarat rukunnya khutbah. Jadi jangan sampai di masjid ini ada kejadian lagi misalkan protes dari jamaah karena ada rukun yang kelewat gitu. Karena di masyarakat itu masih ada seperti itu. Rukunnya kelewat, misalkan tidak ada
wasiat takwa kelewat gitu, atau ada salah satu rukun yang lain itu kan kadang kalau masyarakat yang ngerti itu langsung angkat tangan, ini rukunnya kelewat tidak sah khutbahnya. Ada begitu kan? Ada ya seperti itu di masyarakat itu. Kemudian ada lagi yang terakhirnya itu metodologi penyusunan naskah dakwah, naskah khutbah sorry. Jadi selama ini kita kalau ingin khutbah itu yang ada di masyarakat paling cek misalkan online bagian khutbah gitu kan. Nyari yang instan-instan aja atau di media online apalah gitu kan. Tidak menulis sendiri gitu, tidak seperti ulama-ulama yang dulu kan menulis sendiri gitu ya. Ini yang mungkin yang apa namanya yang akan diberikan pembekalan cara metode penyusunan naskah khutbah supaya khutbahnya ini naskahnya kita buat sendiri gitu. Seperti itu Kang. Ada 3 poin berarti. Dan yang terakhir ditutup dengan demonstrasi dai dan khotib. Jadi nanti ditutupnya dengan para peserta ini membuat video sekitar 3 menitan lah untuk nanti video itu kita jadikan bentuk apa namanya bekal panitia untuk nanti kan karena kita sudah menyediakan beberapa reward gitu untuk peserta terbaik dari. Oke, dan Kang Dede nanti di acara nanti di pelatihan selama 1 hari ini siapa yang diperkirakan akan hadir yang diundang nantinya Kang Dede? Oh ya, untuk tamu undangan kita sudah mengundang Bapak Bupati Cirebon dan Wakil Bupatinya dari unsur pemerintahan, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Kemenag Kabupaten Cirebon, kemudian dari Baznas Badan Zakat Kabupaten Cirebon, dan juga undangan kita sampaikan ke MWCNU Kecamatan Karangsemu itu sendiri, kemudian MUI Kecamatan itu sendiri, dan undangan spesial untuk PC GP Ansor Kabupaten Cirebon, Ainu. Saya sapa dulu ya. Ainu, assalamualaikum. Kami mengundang jenengan untuk insya Allah mudah-mudahan bisa hadir membersamai kita di acara kegiatan pelatihan dai dan dakwah dan memberikan support kepada kita teman-teman muda yang ada khususnya di Cirebon Timur. Oke, dan kembali ke Kang Fuad nih. Kang Fuad, pelatihan 1 hari ya. Kemudian, pendaftaran ini kan dibatasi cuma 100 orang ya. Nah, nanti setelah tanggal 8 Desember ya? 18 Desember. Ini nanti kemungkinan ini akan berlanjut pelatihan dai dan khotib ini. Akan berlanjut. Jadi nanti apa namanya selain pelatihan khotib ini dan dai ini seperti tadi yang saya sampaikan kan ada reward seperti contohnya khotib peserta terbaik akan dikasih reward untuk khutbah di Masjid Agung Sumber gitu. Kita juga sudah konfirmasi dengan DKM-nya. Alhamdulillah beliau menyanggupi. Walaupun misalkan jadwal tahun depan nih sudah ada nih 2023 sudah penuh misalkan jadwal, tapi beliau siap untuk yang menyelipkan lah barangkali mungkin ada yang berhalangan. Kang Fuad, ini pendaftaran gratis atau bagaimana nih? Pendaftaran gratis. Oh, gratis. Gratis. Cuma persyaratannya apa saja? Persyaratan hanya daftar saja. Daftar ke panitia, tidak ada persyaratan yang paling isi formulir ya? Isi formulir, kemudian ada batas usia. Oh, batas usia 20 sampai 40 tahun gitu. Seperti itu. Saya lengkapi. Ya, silakan Kang Dede dilengkapi kan? Ya, untuk pendaftaran nanti persyaratannya diantaranya memang karena ini kan kaderisasi gitu ya, kaderisasi calon dai dan khotib. Yang pertama bagi sahabat-sahabat atau teman-teman semua anak-anak muda yang ada di wilayah Cirebon gitu ya, Kabupaten Cirebon, usia 20 sampai 40 tahun itu untuk usianya. Kemudian membuat video berdurasi 3 sampai 5 menit. Berdurasi 3 sampai 5 menit yang kemudian dikirimkan ke email yang nanti akan kita sampaikan juga melalui media yang flyer yang sudah kita siapkan. Kemudian yang terakhir menyiapkan naskah yang nanti akan dibawa untuk demonstrasi. Dan setelah selesai itu ada rekomendasi dari organisasi atau DKM, organisasi-organisasi Islam di desanya masing-masing. Boleh apa saja itu, mau DKM, mau MUI, mau IRMAS, mau apapun itu boleh silahkan. Dan kami sapa kepada sahabat-sahabat Ansor, PAC
di seluruh kecamatan, monggo silahkan perwakilan dari sahabat-sahabat semuanya, generasinya, terutama yang belum PKD untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan dakwah dan khotib ini. Seperti itu persyaratannya. Oke, dan saya kembali ke Kang Fuad nih. Kang Fuad, pelatihan dai dan khotib ini memang urgent, ini harus segera dilakukan gitu. Ya sebenarnya tidak urgent juga sih, tidak begitu urgent juga. Cuma program apa namanya DMI terutama di kecamatan kita, ya sebagai bentuk eksistensi kita, kemudian sebagai bentuk kayak intinya sih memberikan manfaat lah, memberikan manfaat kepada sekitar. Bidang kita masjid, ya salah satunya yang mengadakan pelatihan dai dan khotib ini gitu. Dan merespon anak muda ya, karena kitanya yang benar-benar semangat ini ke DMI. Kebetulan ada anak muda yang luar biasa. Kalau ini kan bisa merangkap masjid-masjid gitu kan, bisa membawa masjid-masjid. Sedangkan anak muda kan kita nggak ada lahannya. Maka kita komunikasi, ayo dong teman-teman DMI, orang-orang yang sudah senior di masjid-masjid, barangkali orang-orang yang sepuh-sepuhnya bisalah kita sebagai anak muda yang benar-benar untuk tampil gitu ya di masjid-masjidnya, seperti itu. Gitu ya. Dan akhirnya sekarang sudah dibentuk panitia dan tinggal persiapan dari panitia sendiri. Kang Dede, ini sudah berapa persen sih? Tapi tahan dulu nih Kang Dede. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usia komersial berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pelatihan dai dan khotib pemirsa. Dan saya kembali ke Kang Dede Sentosa. Kang Dede, ini kesiapan dari panitia untuk ke 18 Desember ya? Ya. Ini sudah berapa persen nih? Alhamdulillah sampai saat ini, dan kebetulan tadi malam sudah kita lakukan musyawarah ulang gitu ya sama teman-teman panitia, evaluasi ulang, ternyata alhamdulillah sudah mencapai sekitar 65% lah persiapannya. Iya. Tinggal bagaimana nanti di lapangan, kemudian penyusunan non-teknisnya udah dipersiapkan juga? Sudah disiapkan semuanya, alhamdulillah beres semuanya. Tinggal peserta aja nih, dan hal-hal lain yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ketua DMI-nya. Oke, ya Kang Fuad, melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dede, silakan. Persiapan dari panitia gitu ya. Persiapan panitia untuk koordinasi alhamdulillah dengan beliau-beliau yang insya Allah direncanakan hadir sudah. Kemudian termasuk camat juga. Camat juga. Kemudian apa namanya penerimaan peserta sudah sekitar 20% lah untuk penerimaan peserta ya. Besok ini mau kita action sebar surat, kemudian sebar pamflet digital. Kemudian juga dengan tempat acara juga sudah koordinasi, malah kita jadikan sebagai bendaharanya. Saya kira sekitar ya tadi yang betul yang disampaikan oleh Kang Dede itu. Teknisnya seperti itu. Oke. Kang Dede, ini yang tergabung di kepanitiaan, ini dari unsur kepemudaan ya. Ini dari mana saja gitu yang tergabung di dalamnya nih? Untuk panitia kita garap teman-teman muda, anak-anak muda yang ada di Kecamatan Karangsembung, terutama yang kita gabungkan itu sebagai leading sektornya itu adalah PACGP Ansor Kecamatan Karangsembung, yang kemudian kita gaya teman-teman muda, anak remaja masjidnya, kemudian Irmas ya, kemudian Ishari. Isharinya juga kita gaet. Apa sebagai, itu Ishari itu? Komunitas Sadroh ya. Komunitas Sadrohnya kita gaet juga untuk memeriahkan acara ini dan menjadi salah satu peserta juga yang nanti untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi anak-anak muda yang ada di situ kita ambil perwakilannya, termasuk KNPI-nya. KNP-nya pun kita ambil. KNPI PK Karangsembung ya? PK Karangsembung betul, ya KNP PK Karangsembung. Sehingga dari KNP itu kan bisa ada ke Karang Taruna dan lain-lainnya gitu. Itu ya, dari unsur kepemudaan juga partisipasi juga. Partisipasi ya? Juga ada semua. Berkaitan dengan kesiapan panitia nih di bidang anggaran bagaimana nih, Kang Fuad? Di bidang anggaran alhamdulillah gimana ya bahasanya ya, kita masih membutuhkan sponsor lah pada intinya gitu. Tapi sudah sekian persen tertutupi oleh support dari Pemda, dari Kemenag, dari Basnas, ya barangkali ada sponsor yang memang ingin bergabung, kita masih membuka.
Karena memang acaranya sehari, pesertanya 100, butuh budget yang sekiranya layak lah. Kita ingin menghormati beliau-beliau, karena saya yakin beliau-beliau ini bukan orang yang biasa ya. Beliau termasuk pilihan ya? Pilihan dai dan khotib setidaknya di wilayahnya masing-masing gitu. Oke, dan saat ini kan besok sudah dibuka ya? Ya. Ini pendaftaran bisa langsung ke Karangsembung atau kemana nih, Kang Fuad? Ada kontak person, kita membuka 2 line via pamflet digital. Di situ ada kontak personnya, kemudian surat manual yang kita sebar ke wilayah-wilayah terdekat gitu. Tapi kalau yang ingin datang langsung ke Karangsembung juga bisa ya? Bisa. Itu alamatnya di mana, Kang Dede? Jika yang ingin langsung mendaftar, misalnya ada yang minat pelatihan dai dan khotib ini, langsung saja ke Karangsembung atau kemana itu? Ya, boleh buat teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat semuanya, anak-anak remaja, dewasa ya, yang ingin mendaftarkan diri sebagai pelatihan dai dan khotib. Untuk tempat yang secara manual, pendaftaran offline itu kita sediakan di Sekretariat PACGP Ansor Kecamatan Karangsembung, tepatnya di Desa Karangmekar, yang kita alamatnya sudah sampaikan di flyer juga, dan kita alamatnya terapkan di formulir. Kemudian untuk tempat yang kedua di Sekretariat Masjid Nurul Huda Baitur Rahman sebagai bendahara daripada kegiatan acara ini. 2 tempat itu teman-teman semuanya bisa kunjungi ke mereka-mereka semuanya untuk daftarkan diri. Dan ada satu lagi, kita punya tim ini ya, penyebaran formulir ya, Kang Fuad ya. Kita punya tim penyebaran formulir, sehingga di tim itu nanti bisa disampaikan juga kepada calon-calon yang mau mendaftarkan diri di secara offline gitu ya. Namun online juga ada sebenarnya gitu, sudah ada. Seperti itu. Itu ya. Sudah 40 peserta ya? 40-an peserta, betul. Daftar ya? Yang bergabung ya. Nah, ini antisipasi dari panitia nih, Kang Dede, bagaimana ketika ini kan masih jauh 18 Desember ya, kurang lebih 1 bulanan lagi nih. Betul. Ini jika lebih dari 100 peserta kan dibatasi 100. Jika lebih, ini bagaimana nih antisipasinya panitia nih, Kang Dede? Itu sempat kita bahas juga ya, Kang Fuad ya. Ini berkaitan dengan bagaimana menghormati mereka juga. Gitu kan? Kita panitia membuka space itu hanya 100, cuman ternyata barangkali memang lebih membludak lebih daripada itu, 100, maka kita sampaikan juga nih di sini nih kepada Kang Fuad dan semuanya pemirsa Radar Cirebon, barangkali mau bergabung bekerja sama dengan kita di bidang sponsor dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengcover lebih daripada 100 peserta yang diharapkan oleh panitia. Namun tentunya insya Allah support daripada PCGP Ansor pun sangat bagus sekali ya kepada kita teman-teman kepanitiaan. Mudah-mudahan nanti bisa mengcover juga ketika lebih daripada 100 kuota peserta itu. Seperti itu. Itu ya. Kang Fuad, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dede tentang jika ini membludak gitu yang daftar, antisipasi panitia nih. Silakan. Ya, bisa dengan cara seperti itu. Terus kita juga bisa pula sih membuka untuk misalkan pelatihan dai jilid 2-nya gitu kan, jilid 3-nya seperti itu. Karena memang ini sangat bermanfaat dan saya kira di Cirebon ini sangat banyak ya para penerus-penerus, terutama yang dibilang khotib dan dai, ngelihat dari pesantren-pesantren misalkan di wilayah Kabupaten Cirebon ini banyak sekali penuh gitu yang berasal dari orang Cirebon gitu, yang kedepannya pasti akan membutuhkan hal-hal yang seperti ini gitu, seperti itu mungkin. Oke, Kang Dede, kalau harapan Kang Dede sendiri berkaitan dengan pelatihan dai dan khotib ini apa? Kalau saya secara pribadi, tentunya harapannya mudah-mudahan kita dari anak-anak muda, sebagaimana saya merespon kepada teman-teman muda waktu survei pertama kali itu, mereka ngerasa minder gitu ya, kurang mampu, mental nggak ada, minder, materi juga belum begitu banyak gitu, walaupun mereka keluaran dari pesantren, Pak. Jadi mereka tuh ada yang keluaran dari pesantren juga banyak. Begitu ya Kang Fuad ya? Peserta-peserta yang udah datang juga keluar dari pesantren banyak. Cuman di pesantren itu nggak semuanya dibekali dengan hal itu. Maka harapan kami mudah-mudahan teman-teman muda calon generasi ini kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bisa diangkat di desa-desanya masing-masing, di masjid-masjidnya masing-masing. Karena ini diperuntukkan untuk laki-laki berarti ini ya?
khusus laki-laki ya, Dai karena dan khotib ini. ya betul, saat ini khusus laki-laki. Barangkali nanti di kemudian hari tindak lanjut daripada kegiatan Terutama ini, dai perempuan ya. terutama dai bisa untuk perempuan, kalau khutbah nggak bisa ya. Ya. Oke, Kang Fuad, harapan Anda nih Kang Fuad, mewakili DMI Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, terhadap pelatihan dai dan khotib ini, harapan Anda, Kang Fuad, silakan. Harapan saya tentunya nanti untuk para peserta terutama ya ilmu yang didapatkan di pelatihan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan. Terutama yang mungkin di kita masih minim ini penyusunan naskah khutbah gitu. Jadi ketika menyusun naskah khutbah sendiri terutama gitu ya itu masih peminatnya masih sangat sedikit gitu. Karena mungkin nanti diajari juga iya, ada, di pelatihan nanti iya, penyusunan iya. naskah khutbah ini. Karena di masyarakat itu kan ya sudah ada media online ya, khutbah itu kan sudah ada semua, tinggal kita nyari aja tema yang cocok untuk khutbah itu apa gitu kan, sesuai dengan momennya, sesuai dengan bulan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih penyusunan naskah terutama gitu yang peminatnya masih sedikit. Jadi berharap sih nanti setelah ada pelatihan dai dan khotib ini mereka juga bisa nanti menyusun naskah sendiri gitu ya. Kemudian juga ide-ide baru terutama berkaitan dan kekinian ya. Ya, betul. Juga mereka juga harus pahami itu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Fuad dan juga Kang Dede Sentosa, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir masih membuka Anda untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Ya, pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kembali ke Kang Dede Sentosa nih. Kang Dede, dengan digelarnya pelatihan dai dan khotib ini, calon dai dan khotib juga nantinya selain dibekali oleh pelatihan ya, yang tadi sudah disebutkan materinya ini juga akan dibekali apa lagi gitu Kang Dede? Tentu kalau fokus kita kan di pelatihan sama ini ya, pelatihan terutama di bidang dai dan khotibnya. Namun nanti ada beberapa hal yang disampaikan juga kita dari teman-teman PACGP Ansor Kecamatan Karangsembung terkait keorganisasian daripada PACGP Ansor itu sendiri. Jadi nanti selain bekal daripada pelatihannya, nanti di akhir itu ada informasi-informasi terkait pembekalan keorganisasian daripada Ansor di Kecamatan Karangsembung khususnya, atau umumnya di Kabupaten Cirebon itu sendiri. Kang Fuad, ini dimulai pukul berapa? Karena selama sehari nih, kemudian ditutup hingga pukul berapa? Kang Fuad? Dimulai itu dari schedule itu dari pukul 8, check-in peserta. 8 pagi? Pagi ya. Sampai? Kemudian selesainya itu pukul 15 sore, asar. Itu ya. Jadi ini padat, betul-betul padat nih Kang Fuad. Betul-betul padat ya. 3 materi itu tadi yang disampaikan tuh. Retorika dakwah, fikih Jumat, sama metodologi penyusunan. Oke, pematerinya dari mana saja narasumbernya nih Kang? Pemateri ada dari PCNU, dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari MUI, kemudian satunya dari lembaga dai itu. IDAI ya, Ikatan Dai Kabupaten Cirebon. Itu ya. Apakah hal ini juga Kang Dede nanti akan disampaikan bahwa saat ini dai ini harus menyampaikan hal yang sejuk gitu, tidak provokatif misalnya, atau tidak boleh mengadu domba dan seterusnya, nanti juga akan disampaikan hal itu. Betul. Itu yang paling diutamakan oleh kita di pelatihan ini, karena anak-anak muda sekarang kan sangat terbawa sekali dengan ini ya, gejolak informasi-informasi yang sedang hangat gitu deh. Nah, dengan informasi-informasi seperti itu kan tentu ada penyaringan atau enggak ada hal-hal lain yang tentunya dibarengi dengan informasi-informasi lain, sehingga dia kaya akan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat dengan kesejukan yang kiranya bisa diterima oleh masyarakat juga, tidak berbau unsur sara dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Itu yang nanti juga akan dibekali ya. Betul. Calon dai dan khotib ini tentunya ya. Oke. Kang Fuad, ini berkaitan dengan yang tadi itu, diperlukan menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk gitu ya, ramah. Ini juga nanti akan disampaikan. Iya, betul.
salah satu program Ketua Ansor yang sekarang jadi Menteri Agama itu kan moderasi beragama gitu kan. Moderasi beragama itu kan salah satunya yaitu cara kita dakwah dengan cara yang sejuk, kemudian menyampaikan khutbah juga tidak dengan provokatif. Kemudian hal-hal yang lain lah. Islam kita kan rahmatan lil alamin gitu kan. Yang penting memberikan manfaat, tidak saling memprovokasi. Kalaupun misalkan ada permasalahan, kita bisa selesaikan dengan solusi-solusi yang bagus, yang damai, yang tidak melukai dan tidak mencederai keberagaman Indonesia. Gitu. Intinya seperti itu. Ya pastinya itu nanti akan disampaikan juga. Ada ya? disampaikan di situ. Dan ini bertempat di sebuah masjid. Kang Fuad. Betul. Masjid di Desa Karangmekar. Karangmekar, Kecamatan Karangsembung. Oke. Dan bagi peserta yang ingin daftar langsung, ini tentunya sangat mudah dijangkau oleh kendaraan umum ya. Iya. Letaknya strategis di pinggir jalan ya, jalan kabupaten ya. Berdampingan dengan Balai Desa Karangmekar. Karangmekar ya, itu ya. Masjidnya. Dan kembali saya ke Kang Dede nih. Kang Dede, untuk peserta ya, untuk peserta selama 1 hari itu apa yang mesti dipersiapkan? Untuk peserta ini apa bawa bekal sendiri atau bagaimana sih? Itu salah satu pertanyaan dari beberapa peserta kemarin yang daftar terlebih dahulu sebelum dibukanya pendaftaran gitu ya. Kita perlu bawa apa sih? Nggak perlu bawa apa-apa. Yang pasti semua peserta silahkan persiapkan pakaian 1 hari itu saja. Kemudian adapun alat tulis, buku, catatan dan sebagainya sudah disiapkan oleh panitia. Makan sudah disiapkan oleh panitia. Snack sudah disiapkan oleh panitia. Jadi benar-benar gratis total. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Dede dan juga Kang Fuad, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Dede, closing statement singkat saja untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim kepada semua kalangan remaja, anak-anak muda di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama di Kecamatan Karangsembung, Lemah Abang, Karangwareng, dan sekitarnya, tetangga-tetangga Karangsembung. Kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya untuk silahkan bergabung dengan kita. Kuota terbatas, cuma 100 kuota, dan ini gratis total. Maka mudah-mudahan dari acara-acara ini teman-teman semua bisa benar-benar bisa memberikan kita bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan teman-teman bisa bergabung kepada kita untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar teman-teman semua di desanya masing-masing. Oke. Ya, terima kasih nih Kang Dede sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Fuad, closing statement singkat saja. Kami masih membuka pendaftaran, silahkan bagi teman-teman, kawan-kawan, pemirsa RCTV yang mengetahui informasi ini, silahkan di-share ke rekan-rekannya. Pelatihan Dai dan Khotib yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022. Insya Allah akan memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Fuad. Kang Dede Santosa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Semoga sukses nih gelaran acaranya ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.